tidak benar dan tidak berdasar, namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut kepada khalayak ramai. 48. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa belajar terhadap apa yang terjadi. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut hanya bagian dari kata-kata bohong terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan belajar ke Arab dan pulangnya ke Indonesia. Pernyataan terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Bom Bali, bom gereja itu semua ajaran Arab, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. Terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut karena terdakwa hanya membaca artikel dari Google Chrome, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. Jadi bohong jika terdakwa mengatakan Islam ini kalau mau masuk surga harus berbuat dosa membom gereja. Tidak pernah dari Indonesia mengajarkan membom gereja untuk masuk surga. Itu adalah kebohongan yang sempurna. Perkataan terdakwa tersebut sengaja dipelintir dan menyampaikan hadis Nabi tersebut secara sepotong dan tidak lengkap, sehingga seolah-olah terdakwa menyampaikannya sudah benar sesuai hadis. Ucapan terdakwa tersebut tidak benar karena terdakwa menggal hadis tersebut, serta terdakwa tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menafsirkan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan menyaksikan lanjutan tuntutan jaksa ya terhadap Qosman bin Sunet. Karena kita ketahui selama ini si Qosman ini memang seakan-akan dia adalah orang yang kebal hukum, tidak merasa takut sedikit pun atas apa yang sudah dilakukannya, yaitu menghina serta menghujat Islam ya secara terang-terangan, dan itu pun dilakukan secara monoton ya. Dan kalau dibilang dia katanya menjawab dari ceramah Ustadz Abdul Somad, itu sangat keliru sekali, karena kita ketahui tidak pernah Ustadz Abdul Somad bertanya kepada Qosman ya. Jadi tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan apa yang sudah dilakukannya tersebut. Nah, tentunya apa yang diusahakan dan dilakukan oleh Qosman bin Sunet selama ini, maka sekaranglah saatnya dia panen ya, menuai hasil yang maksimal tentunya, yaitu melalui jaksa penuntut umum yang akan membacakan hasil atau dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Qosman ini, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana nanti dan apa saja tuntutan dari jaksa ini kita akan dengar bersama ya. Namun sebelum saya putarkan video, saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Langsung saja kita simak videonya. Dan dapat merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28, Allah menjamin dan memuliakan ulama, sehingga jelas jangan ulama dinistakan. Perkataan terdakwa menyebut
ulama antek-antek Arab adalah keji dan perbuatan bohong yang luar biasa. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 46. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan menyampaikan sekarang merdeka dari jajahan politik agama Arab, sadar bangsa Indonesia ini memang penjajahan sudah melekat mendarah daging. Ucapan terdakwa tersebut kembali mengulangi dan menuduh jajahan politik agama Arab, penjajahan sudah melekat dan mendarah daging. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 47. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan kitab dikirimkan ke Indonesia, lalu kitab itu dipelajari oleh orang Indonesia, berantem untuk punya anak gara-gara yang satu belajar ilmu agama, belajar ilmu Arab, yang satu mempertahankan Indonesia, dan seterusnya. Indonesia menganut 6 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan memiliki kitab suci masing-masing, khususnya kitab suci bagi agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya berisi perintah, larangan, akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Seluruh isi dan makna Al-Quran tersebut diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Penyebaran agama Islam di Indonesia dengan sendirinya kitab Al-Quran juga turut dibawa oleh orang yang mensiarkannya untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut oleh terdakwa Al-Quran dikirim ke Indonesia adalah keliru. Apalagi setelah dipelajari, kata terdakwa berantem gara-gara yang satu belajar ilmu Arab dan yang satu mempertahankan Indonesia. Kata-kata tersebut tidak nyambung dan mengarang-arang cerita sesuai kehendak hatinya dengan mencontohkan cerita tentang Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang setelah mempelajari agama Islam di Arab. Tidak dapat menjadikan perbandingan masuknya agama Islam di seluruh Indonesia, melainkan cerita yang digambarkan terdakwa tersebut hanya berlaku di daerah terdakwa berasal, dan kisah antara Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang bukan menjadi referensi perkembangan agama Islam sejak dulu sampai sekarang. 48. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa, belajar ke Arab, apa yang terjadi, pulang ke Indonesia bapaknya mau dibunuh ya, sama sekarang di Sigi, kejadian di Bali, kejadian bom Bali, bom gereja, katedral, ajaran siapa itu, ajaran Arab, dan seterusnya. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut hanya bagian dari kata-kata bohong terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan belajar ke Arab dan pulangnya ke Indonesia, lalu bapaknya dibunuh, kemudian adanya bom Bali, bom gereja, katedral, katakan terdakwa karena ajaran Arab. Tidak ada dalam ajaran Islam mengajarkan untuk melakukan pemboman terhadap gereja, untuk membunuh, apalagi membunuh orang tua sendiri. Islam melarang menumpahkan darah tanpa hak. Pembunuhan dalam Islam merupakan dosa besar setelah kekufuran. Dalil-dalil terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk membunuh sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu atau alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dengan pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi berkata,
Diharamkan bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan bukan hanya terhadap muslim, membunuh non-muslim pun dilarang. Dalam sebuah riwayat Rasulullah juga bersabda, barang siapa membunuh zini atau non-muslim, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Bahwa menurut saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC, MA PhD, yang juga merupakan Ketua MUI Bidang Dakwah Indonesia, pernyataan terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Bom Bali, bom gereja itu semua ajaran Arab adalah bohong, karena Islam tidak mengajarkan seperti demikian. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 49. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan menyampaikan tidak ada Islam itu rahmatan lil alamin merupakan perkataan terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan tidak ada Islam itu rahmatan lil alamin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, sehingga berita atau pemberitahuan bohong menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam, dan tuduhan itu jelas bertentangan dengan akidah umat Islam. 50. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan sesuai hadis kalau sesuai hadis kalau umat Islam tidak berdosa maka dimusnahkan oleh Tuhan, jadi umat Islam harus berdosa, dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dengan sengaja memelintir dan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut secara sepotong dan tidak lengkap, sehingga seolah-olah hadis umat Islam harus berbuat dosa jika ini masuk surga. Jika dilihat secara lengkap, hadis Musnad Ahmad nomor 7736 tersebut adalah telah menceritakan kepada kami Abu Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zafar al-Zazari dari Yazid bin al-Asham dan Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, jika kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka meminta ampun pada Allah dan Allah mengampuni mereka. Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini ingin memberikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun, saking pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kalau kalian tidak pernah membuat dosa sama sekali dan itu tidak mungkin, itu mustahil Allah akan mendatangkan kaum lain yang berdosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA, fitrah manusia itu berdosa, sehingga Allah itu Maha Pengampun jika manusia bertaubat, sehingga bohong perkataan terdakwa umat Islam harus berdosa. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut karena terdakwa hanya membaca artikel dari Google Chrome, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 51. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan inilah Islam ini kalau mau masuk surga harus berbuat dosa, ngebom gereja. Perkataan terdakwa tersebut mengandung provokasi dan mengada-ngada. Umat Islam tidak diajarkan masuk surga dengan cara melakukan pengoboman terhadap gereja terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan perkataan yang keji. Dalam agama Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, syarat umat Islam masuk surga diantaranya harus beriman dan berbuat kebajikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, dan sampaikanlah kabar berita kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka
Disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, selain beriman, syarat untuk masuk surga yang diajarkan kepada umat Islam adalah dengan cara berbuat amal soleh atau kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 3 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Adapun amal soleh dan atau kebajikan yang bisa dikerjakan cukup banyak, antara lain seperti sholat malam, puasa sunnah, menghafalkan Al-Quran, bersedekah, membayar zakat, dan lain-lain. Jadi bohong jika terdakwa mengatakan Islam ini kalau mau masuk surga harus berbuat dosa membunuh gereja. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, sehingga berita atau pemberitahuan bohong menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA dan ahli agama Islam Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SH MAMM, tidak pernah ada di Indonesia mengajarkan membom gereja untuk masuk surga. Itu adalah kebohongan yang sempurna. 52. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan Musnad Ahmad nomor 7736, kalau Islam tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan oleh Tuhannya. Tuhan macam apa itu? Oleh karena itu, yuk kita merdeka dari jajahan agama. Perkataan terdakwa tersebut sengaja dipelintir dan menyampaikan hadis Nabi tersebut secara sepotong dan tidak lengkap, sehingga seolah-olah terdakwa menyampaikannya sudah benar sesuai hadis. Ulangi. Terdakwa menyampaikannya sudah benar sesuai hadis Musnad Ahmad nomor 7736. Kalau Islam tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saking pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, dan itu tidak mungkin, itu mustahil, Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Penyampaian terdakwa yang mengatakan kalau umat Islam tidak berdosa maka akan dimusnahkan oleh Tuhan, jadi umat Islam harus berdosa, adalah penafsiran terdakwa yang mengada-ngada dan bohong. Kemudian terdakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA dan ahli agama Islam Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SH MAMM, ucapan terdakwa tersebut tidak benar karena terdakwa menggal hadis tersebut, serta terdakwa tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menafsirkan hadis. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut karena terdakwa hanya membaca artikel dan juga form, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 53. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan Tuhan macam apa itu? Oleh karena itu kita harus merdeka dari jajahan mengajarkan jin. Dari jajahan pengajaran jin, karena pengajaran yang dari Arab itu ternyata Muhammad itu lebih dekatnya dengan jin. Ya, Muhammad itu dekatnya dengan jin, bukan dekat dengan Allah. Perkataan terdakwa itu kembali diulanginya dengan menyampaikan kita harus merdeka dari jajahan pengajaran jin, karena pengajaran yang ada dari Arab ternyata Muhammad ini lebih dekatnya dengan jin. Ya, Muhammad itu dekatnya dengan jin, bukan dengan Allah. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun
dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 54. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan Muhammad itu sholatnya berdiri, tidak ada tunggang tunggi, mereka jin-jin itu berdesakan mengurumuninya. Perkataan terdakwa ini kembali diulanginya lagi dengan mengatakan Muhammad itu sholatnya berdiri, tidak ada tunggang tunggi, mereka jin-jin itu berdesakan mengurumuninya. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 55. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan, nah ini Muhammad dikerumuni jin, jangan-jangan dia itu rajanya jin. Tertawa, kubongkar rahasia jin. Merupakan perkataan terdakwa kembali mengulangi dengan menyampaikan, nah ini Muhammad dikerumuni jin, jangan-jangan dia itu rajanya jin. Kubongkar rahasia jin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar dan juga tidak lucu. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 56. Bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dalam video dengan judul Bongkar Kitab Kuning pada URL dan seterusnya pertanggal 17 September 2021 dengan mengatakan pada detik 0016 sampai dengan detik 0051 pertanggal 18 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya diulangi kembali berbunyi, tidak menemukan ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, dan di dalam Islam tidak ada keselamatan, di dalam Islam tidak ada penolong. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 57. Bahwa benar menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa pada video menit 0143 sampai dengan menit 0236 pertanggal 18 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya diulang kembali berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh dan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak atau kepada masyarakat melalui video channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 58. Bahwa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa pada video menit 12.20 sampai dengan menit 13.00 pertanggal 18 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya diantaranya berbunyi, Allahnya itu Muhammad loh. Kok begitu ya Quran? Allahnya itu Muhammad loh. Kok begitu ya? Quran itu kan keluarnya dari mulut Muhammad, dari perkataan Muhammad. Karena Allah tidak punya mulut. Allah Subhanahu wa Allah SWT itu tangannya kanan semua. Bagaimana mungkin tangannya kanan semua bisa berfirman tidak ada mulut Tuhan? Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Perkataan terdakwa mengatakan Al-Quran merupakan firman Allah karena Allah itu adalah Muhammad SAW adalah berita atau pemberitahuan bohong yang tidak bisa dipahami dari sudut pandang dialektika keagamaan. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya, walau manusia sekalipun, dalam keyakinan umat Islam sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, Allah itu tidak boleh diperserupakan apalagi dipersamakan dengan makhluk-makhluknya yang manapun, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 sampai dengan 12 yang artinya
Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sedangkan perkataan terdakwa bahwa Allah tidak punya mulut dan hanya tangan kanan, hanya karena terdakwa tidak mampu menggunakan akalnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak bisa dilihat bersifat goib, sehingga atas ketidakmampuan terdakwa tersebut maka dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan dan tidak punya mulut. Bahwa menurut ahli agama Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA, menurut ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan. Tuhannya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran agama Islam, kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan serta menjelaskan isi dari kandungan Al-Quran kepada umat manusia, sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dalam kurung yakni perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat di dalam Al-Quran, dan supaya mereka memikirkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berfirman dengan zatnya tanpa memerlukan mulut, karena dia bukan manusia atau makhluk, jadi dia berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana difirmankan dalam surat Asy-Syura ayat 11 sampai dengan 12. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahwa di persidangan terdakwa mengatakan ada ayatnya sebagaimana ucapan terdakwa tersebut, namun terdakwa lupa di mana ayatnya tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan ucapannya tersebut. Izin dilanjutkan. 59. Bahwa benar menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa pada video detik 0007 sampai dengan menit 0158 pertanggal 19 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad KC miliknya dimulangnya kembali berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada halayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad KC miliknya. Namun bahwa benar menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan kitab kuning membingungkan umat. Kitab kuning merupakan istilah yang digunakan sebagian masyarakat untuk menyebut kitab-kitab berbahasa Arab. Sejak masa silam, kitab-kitab berbahasa Arab ini biasa digunakan di pesantren-pesantren sebagai bahan pelajaran para santri. Kitab ini berisi berbagai disiplin ilmu agama Islam, antara lain berisi syarah atau komentar, hasiah, terjemah, dan saduran. Kitab kuning juga kadang disebut dengan nama kitab gundul. Hal ini dikarenakan kitab-kitab ini tidak memiliki harokat. Adapun kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, yaitu saduran, komentar, ataupun terjemah yang ditulis dalam aksara jiwa atau biasa dikenal dengan Arab Pegon.
Kitab kuning tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Hanya orang yang menguasai ilmu tata bahasa Arab saja yang bisa membaca seperti ilmu nahwu dan syarah. Maka dari itu, hal dasar yang perlu dipelajari dalam membaca kitab kuning adalah ilmu nahwu dan syarah. Sedangkan untuk kitab-kitab yang berbentuk syair, maka bukan hanya nahwu dan syarah saja yang perlu dikuasai, tetapi juga ilmu balaghah. Di dalam dunia pesantren, ilmu tata bahasa Arab ini disebut dengan istilah ilmu alat, karena memang ilmu inilah yang digunakan sebagai alat membaca kitab kuning. Sehingga apabila terdakwa merasa kitab kuning membingungkan, dapat diyakini bahwa terdakwa belum sampai ilmu dan keilmuannya untuk membaca kitab kuning tersebut, karena banyak juga umat Islam yang mampu mempelajari, membaca dan memahami keilmuan yang ada dalam kitab kuning. Terdakwa telah memaknai keberadaan kitab kuning secara asal-asalan dan tanpa dasar pengetahuan yang memadai, bahwa kitab kuning seperti kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani hanyalah merupakan interpretasi atau ijtihad para ulama terhadap Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memudahkan para pelajar Islam serta masyarakat luas dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan merupakan penyimpangan, adalah suatu kebohongan jika Al-Quran tidak memerintahkan umat Islam membaca atau mempelajari hadis dan fikih. Faktanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW dan mendalami ajaran Islam yang antara lain dengan membaca atau mempelajari hadis serta fikih. Bahwa menurut saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD yang juga merupakan Ketua MUI Bidang Dakwah Indonesia, pendapat ulama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis kemudian dituangkan ke dalam kitab, salah satunya kitab kuning, dengan tujuan agar memudahkan para muridnya dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Terdakwa dalam membaca kitabnya saja sudah salah dan malah lancang berani-beraninya menjelaskan terkait kitab kuning tersebut. Bahwa menurut saksi Dr. Kiai Haji Ain Jaimuddin MA yang juga merupakan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, bahwa di lingkup NU kitab kuning menjadi bagian dari simbol keilmuan. Di NU penguasa seseorang menguasai kitab kuning sebagai penopang dari kualifikasi ulama. Kitab kuning merupakan bagian dari penjelasan Al-Quran dan hadis. Pelecehan terhadap kitab kuning merupakan pelecehan juga terhadap Al-Quran dan hadis. Selama ini, ulama di seluruh dunia tidak ada yang mempertanyakan otentifikasi dari sumber keilmuan kitab kuning. Bahwa menurut saksi Miftahudin yang juga merupakan ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilrak, kitab kuning dan fikih bukan menyesatkan, tetapi merupakan penjabaran tentang Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan dalam umat Islam menjalankan ibadah. Tidak benar kitab kuning harus dihapuskan dari kurikulum pesantren, dan lebih baik sekolah SMA di Solo yang bisa menghasilkan para pelajar yang bisa membuat mobil dibandingkan pesantren, melainkan pesantren menghasil santri juga memiliki pengetahuan dan ilmu yang tidak kalah. Santri banyak yang mengikuti olimpiade matematika ke luar negeri. Jadi hal yang diucapkan terdakwa sangat tidak berdasar. Bahwa menurut ahli agama Islam Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA, ucapan terdakwa tersebut merupakan sebuah kebohongan terhadap ajaran Islam, karena ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan pada kitab kuning. Kitab kuning seperti kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani hanyalah merupakan interpretasi atau ijtihad para ulama terhadap Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memudahkan para pelajar Islam serta masyarakat luas dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan merupakan penyimpangan. Bahwa asal usul atau sejarah munculnya kitab kuning adalah berasal dari usaha para ulama dalam menjelaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah kepada masyarakat, khususnya para pelajar yang menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kitab kuning adalah sebutan terhadap kitab-kitab dalam bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama sejak abad pertengahan hingga sekarang, yang biasanya diajarkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia.
pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Maksud dan tujuan diajarkannya kitab kuning adalah untuk mengkaji dan memahami ajaran agama Islam dari berbagai aspeknya secara luas dan mendalam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya apa saja yang menjadi tuntutan jaksa kepada Kosman ini, dan ternyata dari semua yang dilakukan oleh Kosman secara monoton di channel YouTube-nya sendiri, itu adalah kesalahan besar semua yang tidak dapat dibenarkan sama sekali, dan apapun alasan yang coba diangkat oleh Kosman ini itu tidak dapat diterima ya. Artinya secara keseluruhan memang tidak ada jalan keluar atau untuk selamat bagi Kosman ini dari hukuman yang pastinya jelas untuk di dunia ini sudah menanti penjara ya. Belum lagi nanti Allah SWT akan memberikan balasan juga yang setimpal atas perbuatan atau yang sudah dilakukan oleh Kosman selama ini. Dan tentu kita sebagai umat muslim akan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ya, untuk keputusan yang terbaik kepada Kosman ini, biar supaya ada efek jera untuk dia sendiri dan juga yang lain ya, yang masih mencoba untuk melakukan penghinaan atau penistaan yang tiada berdasar ya. Nah, saudaraku semuanya, kita tunggu saja nanti sampai pada tahap akhir ya, yaitu putusan sidang dari majelis hakim untuk vonis hukuman kepada Kosman bin Sunet ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.